Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Bahtiar. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tujuan PKN dan Pancasila sebagai dasar untuk berkarya. Nah, dalam bab ini saya akan membagi menjadi 4 judul besar, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pengertian Pancasila, yang ketiga, fungsi-fungsi Pancasila, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya. Maka dari itu, ikuti penjelasan selanjutnya. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan utama, dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara umum mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, menumbuhkan wawasan dan kesadaran dalam bernegara, sikap serta ketahanan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai pengetahuan dan teknologi serta seni. Yang kedua, meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga yaitu peran kewarganegaraan juga sangat penting demi untuk mencapai keberlangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara dengan cara menambah wawasan dan pengetahuan kewarganegaraan. Sedangkan tujuan khusus pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, mendorong siswa agar dapat mempelajari, memahami, dan mengamalkan betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan. Yang kedua, mendorong siswa supaya mempunyai kemampuan serta kecakapan dalam mengenali berbagai macam permasalahan hidup dan kesejahteraan maupun cara-cara penyelesaiannya. Yang ketiga, mendorong siswa agar mendapat kemampuan dalam memutuskan sikap yang penuh tanggung jawab sesuai moral yang telah tertanam di dalam diri. Yang keempat, mendorong siswa agar dapat mengenali serta memahami segala bentuk perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Yang kelima, mendorong siswa agar mempunyai kemampuan dalam memaknai segala peristiwa sejarah, juga nilai-nilai budaya dalam upaya menggalang semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman persatuan Indonesia. Nah, itulah tujuan-tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Secara etimologi, berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata panca artinya 5, sedangkan sila yang berarti batu sendi atau dasar. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah 5 batu sendi atau dasar. Dapat diartikan juga sebagai 5 tingkah laku yang baik. Bentuk serta isi Pancasila yang kita ketahui sampai saat ini tentunya memerlukan proses yang panjang dalam penyusunannya. Proses perumusan Pancasila terjadi pada sidang BPU PKI pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Terdapat 3 tokoh yang menyampaikan rumusan Pancasila. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua yaitu Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Mr. Supomo yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Sedangkan rumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yaitu yang pertama nasionalisme, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Pancasila akhirnya terbentuk dan disahkan dalam Piagam Jakarta. Tetapi Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan dan dianggap sah secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi-fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila menurut Munir dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan dalam sila yang pertama, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara rasa dan akal. 2. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua, yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula. 3. Nilai persatuan dalam sila ketiga, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Keempat, nilai kerakyatan dalam sila keempat, yaitu mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Nilai kerakyatan dalam sila keempat ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, nilai keadilan dalam sila kelima, menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunitatif. Demikian kelima nilai-nilai dasar dalam Pancasila.